Bu, gak apa-apa Bu. Aman Bu. Pak, Kalau gitu kita periksa aja ya Bu ya. Takutnya kamu lagi sakit. Selamat pagi Ibu, Bapak, perkenalkan saya Perawat Gaisa dan ini rekan saya Perawat Aula. Di sini boleh disebutkan namanya Ibu dan Bapak siapa? saya Ibu Tasya. Kalau saya Bapak Nur, Pak. Baik Ibu Tasya, boleh diceritakan apa keluhan Ibu di sini? Ya, jadi ini Mbak, saya itu sering kencing semalam, tapi itu cuma sedikit-sedikit dan rasanya itu aneh. Oh, jadi Ibu Tasya sering kencing lalu merasa nyeri nggih? Iya. Sebelumnya apakah pernah merasakan hal serupa? Sebelumnya juga pernah Mbak kayak begini dan itu katanya sih ISK. Kalau boleh tahu nih Bu ya, ini kan jadi Ibu ada riwayat ISK ya. Nah itu dulu berobatnya sampai tuntas nggak Bu? Dulu sampai tuntas kan ya Pak ya? Iya tuntas Mbak, obatnya sampai habis kok. Habis ya. Baik, Ibu Tasya sendiri apakah memiliki kebiasaan kencing? Kayak setelah kencing gitu? Kebiasaan gimana itu Mbak? Kayak menahan kencing gitu Iya. Bu. Oh ini kadang Kayak saya tuh gitu. kalau lagi sibuk atau apa tuh suka nahan kencing gitu. Untuk konsumsi air putih dalam sehari itu biasanya kurang atau cukup atau bagaimana? Saya lupa sih Mbak, soalnya kayak minum ya udah kalau haus gitu aja. Berarti ini ya kadang minum kadang enggak gitu ya. Iya. Pokoknya kalau haus minum ya Bu ya. Iya. Baik, untuk kebersihan area kewanitaan Ibu Tasya bagaimana setelah BAK? Kalau BAK sih biasa aja sih kayak ya. Nah kalau Bapak sendiri nih sebagai suaminya Ibu, apa Bapak sebelumnya sudah tahu apa yang dialami Ibu? Kalau itu sih saya nggak tahu ya Mbak, wanita-wanita kan nggak tahu, pokoknya suruh minum obat gitu. Oh, tahunya cuma minum obat Iya, aja ya Pak ya. minum obat gitu. Baik Pak, Ibu ini mungkin agak sedikit personal, tapi saya ingin tanya kalau setelah berhubungan badan, apakah Ibu biasanya langsung buang air kecil atau tidak? Nah, itu enggak. Baik, Ibu Tasya dan Bapak Nur Mbak. Ya, Bapak Nur, dari hasil pengajian kami, kemungkinan Ibu Tasya ini ISK-nya tadi kambuh, kan tadi ada riwayat ISK itu. Nah, kemungkinan itu karena kurang minum tadi, lalu kebiasaan menahan kurang kencing, dan kebiasaan setelah berhubungan tadi. Ngaruh ya Mbak. Ya. Iya, baru itu Pak. Nah, baik Bu Tasya dan Bapak Nur ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan terkait ISK nih, biar nanti buat ilmu juga buat Ibu dan juga Bapak ya, biar mudah dipahami. Jadi ISK itu yaitu infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian tanda gejalanya yaitu nyeri pada saat BAK, kemudian rasa ingin BAK-nya itu terus namun keluarnya itu sedikit. Kemudian ada rasa nyeri pada perut bagian bawah. Emang biasanya kalau ISK ini rawan Bu, kalau buat pengantin baru. Ngomong-ngomong kan emang Ibu sama Bapak kan pengantin baru ya. Oh iya Mbak. Aduh malu ya saya nih, Mbak. Iya memang rawan Bu, kalau ISK itu emang rawan banget terjadi pada pengantin baru tuh biasanya. Soalnya kan ada perubahan aktivitas ya, apalagi mohon maaf, apalagi perubahan aktivitas seksual gitu kan. Namun ISK itu bukan penyakit menular seksual Ibu dan Bapak, jadi tidak perlu takut dan juga khawatir. Aman buat Ibu. Iya. Jadi kalau untuk pencegahannya ya Ibu ya, itu biasanya Ibu ini harus minimal minum air 2 liter sehari. Itu minimal Ibu, 2 liter sehari. Terus kemudian usahakan untuk buang air kecil untuk pipis ya, sebelum ataupun sesudah berhubungan gitu. Terus kalau bisa tidak menahan kencing ya Bu ya. Ini soalnya jadi apa? Kayak jadi memicu ISK itu. Iya Gitu. Jadi benar kata Nurse Naula, tidak boleh menahan kencing tersebut karena dapat memperparah dari ISK. Gitu ya. Dan juga Bapak juga berperan untuk membantu Ibu untuk mengingatkan minum dan juga untuk tidak menahan kencing. Susah itu Mbak, tapi nanti saya usahakan buat ngingetin Ibu lagi. Iya, mohon dibantu ya Pak ya. Iya, siap. Nah, Bu Tasya, apakah kondisi ini mempengaruhi perasaan Ibu? Iya Mbak, jadi waktu saya tahu bahwa ISK lagi ini, saya jadi takut gitu Mbak mau berhubungan.
Oh, tapi ibu nggak perlu khawatir banget, nggak apa-apa ibu. Yang penting ibu sama bapak melakukannya itu dengan bersih dan juga sehat kayak gitu. Iya mbak, iya mbak. Untuk bapak, dukungan bapak itu sangat penting sekali agar ibu itu lebih nyaman dan tidak merasa cemas. Aku sebenarnya nggak apa-apa tau mbak, tapi kalau misalnya ibu lagi itu lebih baik saya nggak usah berhubungan dulu tuh atau gimana? Mungkin kalau itu tidak perlu yang sampai menghindari banget gitu ya Oh, Pak ya. iya. Ya kayak tadi ya, jadi nanti bapak sama ibu ngelakuinnya yang penting bersih kayak gitu, biar nggak kambuh lagi, biar nggak memperparah gitu ya. Aman-aman berarti bu. Nanti ibu juga bisa komunikasi juga sama bapak ya, pokoknya saling terbuka aja lah ya. Iya mbak, iya mbak. Nah, Siap siap siap. Nah, jadi kesimpulannya untuk aktivitas ibu sehari-hari itu yang penting ibu minum dulu ya, minimal 2 liter ibu, itu minimal ya. Terus kemudian usahakan jangan sampai menahan pipis ya. Kalau memang ngerasa pipis langsung aja ya Bu ya, langsung dikeluarkan aja. Terus kemudian istirahat yang cukup juga perlu biar tubuh kita itu biar mampu melawan kuman, melawan bakteri gitu ya Bu ya. Oh iya. Terus yang terakhir itu kalau misal ibu ngerasa nyeri di bagian perut bawah itu nanti bisa dikompres hangat ya. Pakai sapu tangan, dikasih air hangat gitu bisa, atau botol diisi air hangat itu bisa. Nanti bapak mohon dibantu ya Oh, untuk iya. mensupport ibu Siap, juga ya, siap. sama buat memantau ibu sehari-harinya ya. Oh iya, nanti Nanti saya bapak ingatkan ibu Iya, mbak ya. gitu ya. Baik Bu Tasya dan Pak Nur, tadi kan sudah dikasih konseling, edukasi sama pemerhatiannya. Gimana perasaannya Ibu Tasya? Terus sudah berkurang sih mbak, cemasnya itu takutnya juga berkurang. Baik, saya dan rekan saya ingin tahu pemahaman Ibu Tasya sejauh ini. Bisa dijelaskan kembali apa yang sudah didapat tadi? Jadi ini saya tuh pemain SK dan kalau mau tidak terulang kembali itu saya harus rajin minum air itu minimal 2 liter per hari, terus jangan nahan kencing lagi, sama kalau berhubungan itu sebelumnya saya bisa kencing juga setelahnya. Jaga kebersihan, Iya. kalau saya jaga kebersihan lah ibu. Istirahat cukup gitu pak. Ya, benar ya Ibu dan Bapak Nur. Jadi jangan lupa jaga kebersihannya, itu yang paling penting. Lalu jangan menahan kencing saat ingin kencing gitu ya. Untuk Bapak sendiri, apakah bersedia membantu Ibu dan mendukung Ibu dalam proses penyembuhannya ini? Karena peran Bapak itu sangat berpengaruh pada kesembuhan Ibu Tasya. Iya lah mbak, ini istri saya mbak. Kan saya bantu ingatkan, terus jaga-jaga kebersihannya juga gitu kan ya mbak ya. Baik. Aman. Baik, secara keseluruhan Bapak dan Ibu sudah memahami dan bersedia menerapkan anjuran yang sudah diberikan tadi. Diharapkan hal ini dapat membantu proses penyembuhan dan mencegah kekambuhan serta memperparah kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup mbak. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan pada Ibu Tasya semoga cepat sembuh ya Ibu Tasya. Amin. Kasih doanya mbak. Terima kasih ya. Ya. Jadi kalau gitu kami dulu ya mbak ya. Iya, Ya, betul. makasih mbak ya. Iya. Makasih mbak. Semoga cepat sembuh ya Ibu Tasya. Terima kasih. Bapak juga jangan lupa untuk Oh, iya. mendukung ibunya juga. Siap.